Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, ketika wabah virus melanda di seluruh penjuru dunia termasuk juga negara kita ini, maka pemerintah saat itu juga menerapkan sebuah kebijakan untuk melindungi warganya dari penyebaran virus yang sangat cepat menyebar itu. Kebijakan itu berupa pembatasan sosial, bisa berupa jaga jarak, cuci tangan ataupun wajib menggunakan masker. Adapun kebijakan lainnya adalah kebijakan dalam berkegiatan. Dan istilah dalam pembatasan itu berbeda-beda yang dipakai dalam setiap daerahnya. Maka untuk lebih mempermudah mari kita sebut saja lockdown. Ketika lockdown diterapkan, lalu berangsur-angsur setiap sendi kehidupan mulai ada perubahan dan pergeseran. Mulai dari larangan berkumpul-kumpul, larangan keluyuran malam ataupun siang yang tidak terlalu penting, penutupan sekolah, tempat-tempat umum, bahkan sebagian perkantoran dan tempat usaha akhirnya memilih tutup dan sebagian lainnya sampai gulung tikar. Tentu hal tersebut adalah suatu musibah yang tidak mengenakan untuk banyak orang. Namun belum tentu sebuah musibah yang diturunkan Allah kepada manusia adalah suatu musibah yang sia-sia tanpa ada hikmah dan kebaikan yang dapat kita ambil setelahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah yang paling mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Dan berikut ini adalah beberapa hikmah yang dapat kita petik di balik musibah wabah. Yang pertama, menutup aurat. Beberapa waktu lalu sebelum dunia diguncangkan wabah virus tahun ini, tentu sudah kita ketahui betapa ramainya pemberitaan tentang pro dan kontra hijab serta cadar di negeri kita ini. Namun kita lihat saja, saat ini setelah adanya wabah yang telah diturunkan oleh Allah ke dunia, betapa banyak muslimah berlomba-lomba menutup mukanya dengan masker, alih-alih untuk menyelamatkan dirinya dari wabah. Bahkan didapati pula beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh beberapa orang wanita yang biasanya memakai busana minim dan seksi, kini tengah berganti dengan menutup seluruh auratnya dengan APD. Dan semuanya dilakukan demi menyelamatkan dirinya dari penularan wabah virus. Padahal perlu diingat wahai muslimah, ketakutan terhadap azab Allah, yaitu neraka, harus lebih diutamakan daripada hanya sekedar wabah. Maka dari itu, segeralah menutup aurat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Kedua, jaga jarak. Penerapan jaga jarak di masa pandemi wabah sangat diutamakan. Bahkan, himbauan pihak medis dan pemerintah sangat menekankan untuk menjaga jarak dalam kegiatan sosial. Jaga jarak tersebut meliputi tidak berdekatan, minimal ada jarak 1 meter antara manusia satu dan yang lainnya. Kemudian tidak bersentuhan, bahkan tidak bersalaman secara langsung. Padahal, menjaga jarak atau tidak menyentuh bagi yang bukan mahram adalah sudah disyariatkan di dalam Islam ya sob. Jadinya lucu sekali jika seorang muslim menerapkan jaga jarak atau tidak bersentuhan dengan lawan jenis dilakukan karena semata-mata takut tertular wabah, bukan takut dan tunduk terhadap aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Hadis riwayat Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir. Ketiga, kumpul-kumpul. Beberapa saat lalu sering kita temukan beberapa operasi atau pencegahan dari pihak berwajib terkait jam malam atau jam beraktivitas di luar rumah. Bagi yang mempunyai urusan di luar rumah yang tidak terlalu penting, dihimbau untuk tidak keluar dari rumahnya. Hikmah dari hal tersebut adalah disebutkan angka kejahatan menurun ketika diberlakukannya pembatasan tersebut. Betapa tidak menurun coba, penjahat pun tidak menemukan korbannya yang sedang keluyuran di jalanan. Keempat, stay home.
Pihak terkait pun tak luput pula menghimbau warganya untuk stay home atau tetap di rumah saja, bekerja di rumah, belajar di rumah, dan ibadah di rumah. Beberapa hikmah dari hal tersebut adalah sering bertemunya antara orang tua yang tadinya sibuk mencari harta dari pagi hingga pagi lagi. Kini lebih banyak waktunya diluangkan untuk anak-anaknya, dari belajar, bermain, hingga beribadah bersama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 80. Bahkan ada sebuah kisah nyata yang telah diceritakan kepada kami. Disebutkan ada seorang ayah yang bertahun-tahun sepanjang usianya tidak bisa atau belum menghafal doa setelah sholat wajib. Biasanya setelah sholat wajib ia hanya berzikir dan baca-baca doa asal sebisanya saja. Namun setelah diterapkan stay home oleh pemerintah, akhirnya setiap selesai sholat berjamaah di rumah bersama anak istri, ia membuka dan membaca buku saku kecil yang berisi mengenai zikir dan doa setelah sholat wajib sesuai ajaran Nabi. Karena membaca di rumah, dia tidak perlu malu lagi. Berbeda ketika di masjid, dia malu untuk membuka dan membaca buku tersebut. Dan alhamdulillah, saat ini dia telah menghafal doa setelah sholat hingga fasih. Maka di balik musibah, pasti ada hikmah yang perlu dan patut kita untuk mensyukurinya. Wallahu a'lam bishawab. Jika video kami bermanfaat untuk Anda, maka jangan lupa untuk selalu mendukung channel kami, Islam Story. Dan semoga apa yang kita usahakan menjadi penyebab kebaikan untuk seluruh umat muslim. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.